Shalom semuanya teman-teman, apa kabar semuanya? Saya berharap semuanya sehat-sehat dan dalam perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Haleluya ya. Kali ini saya mau membahas tentang kuasa Roh Kudus, tentang hadirat Roh Kudus di dalam diri kita, dan tentang bahasa roh dan segalanya tentang Roh Kudus. Nah, saya di sini mau bercerita secara natural aja tentang apa yang saya alami. Karena banyak teman-teman juga di luar sana yang menganggap, yang merasa bahwasanya yang dipenuhi Roh Kudus itu masih ada juga yang mengatakan itu adalah kesurupan, dan itu juga ada yang mengatakan juga berlebihan gitu. Nah, dan ada juga yang mengatakan bahwasanya itu dulu mujizat, itu juga dulu tentang kekuatan-kekuatan yang supranatural itu juga itu zaman-zaman dulu. Nah, kita juga harus perlu ingat bahwasanya firman Tuhan itu dulu, sekarang, dan selama-lamanya. That's right. Nah, menurut pengalaman saya, ketika saya berdoa, terlebih paling sering tuh berdoa syafaat bagi orang-orang, saya berdoa dengan bahasa roh, itu saya bisa merasakan apa yang dirasakan yang saya doakan. Lalu ketika saya sudah selesai berdoa, saya coba bertanya apa yang dirasakan, atau coba kalau diizinkan saya juga akan membukakan apa yang sedang saya lihat, apa yang sedang rasakan, walaupun sebenarnya saya harus utarakan, walaupun sebenarnya tanpa izinnya, karena ini kan tuntunan roh gitu, ini suara Tuhan gitu, harus saya sampaikan. Tetapi so far sih saya berinteraksi dulu sama yang saya doakan gitu. Nah, so far yang saya doakan ini pada terima gitu, apa yang saya lihat itu mereka benar-benar merasakan apa yang saya lihat, apa yang saya ungkapkan bagi mereka. Nah, lalu saya menyimpulkan, saya berilustrasi bahwasanya ketika saya mendoakan orang, berdoa syafaat dengan bahasa roh, yang artinya begini, kalau kalau satu orang, kalau dua orang, dan bahkan banyak yang mau kita doakan, satu orang aja kan bisa aja banyak masalahnya. So that's why kalau saya tanya apa aja masalahnya, apa yang mau didoakan, maybe kan saya lupa, maybe mereka kan akan ngomong, doakan dong 1, 2, 3, kan bisa aja lupa gitu. Tetapi tanpa mereka juga bercerita tentang keluh kesahnya ataupun ceritanya sekilas, saya merasa ketika saya mendoakan dengan bahasa roh itu, semuanya sudah terdownload gitu, sudah sampai kepada Tuhan dengan bahasa Tuhan gitu. Jadi saya menyampaikannya semuanya komplit gitu. Jadi apa yang dia rasakan, apa yang bahkan yang tidak bisa diungkapkan, itu sudah terungkap melalui doa dengan bahasa roh gitu. So that's why itu saya berdoa syafaat itu aku lebih senang dengan bahasa roh gitu, karena memang bisa saya rasakan dan bisa saya tafsirkan juga apa yang saya doakan, karena saya juga harus berdoa walaupun dengan bahasa roh, dengan akal budi juga gitu. Nah, ya, so far beberapa yang sudah kita layani, mereka juga merasakan damai sejahtera, dan apa yang kita lihat dan apa kita ungkapkan, mereka terima gitu. Dan puji Tuhan, ada mujizat, ada
bahkan mujizat kesembuhan, perubahan, dan bahkan kelegaan itu sudah pasti gitu. Nah, jadi dengan kuasa Roh Kudus, di mana kita dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, kita bisa mendapatkan kekuatan-kekuatan yang supranatural, dan kita bisa melakukan secara natural gitu. Jadi aku bisa merasakan begitu besarnya kuasa Roh Kudus itu. Bahkan kita bisa ya seperti Yesus kan bicara dengan murid-muridnya waktu mau mengadakan mujizat gitu. Nah, mujizat kesembuhan gitu kan. Nah, Tuhan Yesus kan bilang, berapa lama lagi sih aku berada bersamamu, sebentar lagi kan saya akan pergi ke rumah Bapa menyediakan tempat bagimu gitu. Aku kan tinggalkan kuasaku bagimu gitu. Jadi Tuhan Yesus kan meninggalkan kuasa bagi kita melalui Roh Kudusnya. Tuhan kan meninggalkan Roh Kudusnya di bumi ini. Jadi kita bisa diberi kuasa untuk menyembuhkan gitu, untuk memerintah apapun yang ada di bumi ini. Nah, dan saya juga sudah melakukan ada juga kesaksian saya waktu saya memerintahkan hujan untuk berhenti dan hujan untuk turun gitu. Tapi tidak harus selamanya kita harus memerintah gitu, atau menengking atau menghentikan, atau memerintah gitu kan. Tidak, ya pasti Tuhan tahu lah ya kebutuhan kita begitu ya. Nah, ada juga yang bilang bahwasanya itu seperti dibuat-buat, kayak dihafal gitu. Sebenarnya sih enggak gitu. Kalau aku pribadi sih ya saya merasakan bahwasanya ketika kita kan dengan sadar loh, ketika kita diurapi Roh Kudus, kita berbahasa roh, kita dipenuhi Roh Kudus, kita sadar, dan kita pun berdoa dengan akal budi gitu. Nah, kita sadar ketika pun kita mau menghentikan, kan terkadang kan aduh saya aja nih yang berbahasa roh, aduh semuanya udah pada berhenti gitu. Kita mau berhenti, kalau lidah kita masih bergetar gitu, jadi kayaknya masih ada kuasa Roh Kudus itu masih memenuhi kita, saya tidak bisa hentikan gitu. Dan siapapun di firman juga akan tertulis tidak boleh dilarang berbahasa roh gitu kan. Nah, jadi yang aku rasakan ketika saya berdoa dengan bahasa roh, saya bisa merasakan setiap apa yang dirasakan yang saya doakan. Ya, aku ya istilahnya begini, saya nggak pusing dong kalau setiap orang minta didoakan, doain dong aku 1, 2, 3 ini. Pusing, saya nggak ingat gitu kan, bisa lupa gitu. Udah itu mungkin nggak konsen kan, hafal apa ya tadi diminta gitu, apa doa apa lagi ya tadi gitu. Jadi saudara saya, dengan saya berdoa dengan bahasa roh, saya bisa mengutarakannya, sebab itu kan dituntun oleh roh Tuhan membantu saya mendoakannya gitu. Itu yang aku rasakan dengan kuasa Roh Kudus. Nah, tentang keajaiban kalau saya juga banyak merasakan mujizat keajaiban dengan kuasa Roh Kudus. Dan ya banyak juga sih yang ingin untuk bisa berbahasa roh. Ya kalau saya pribadi ya tambahin dulu lah jam-jam doanya memuji menyembah gitu. Oke, demikianlah video singkat ini. Salam sejahtera, shalom.